Hai people, pagi ini saya lagi mau sarapan. Enaknya sarapan apa ya? Yang gurih, tapi cukup mengenyangkan, tapi nggak yang kenyang-kenyang banget. Kayaknya bubur ayam cocok ya. Dan saya lagi ada di Jalan Fatmawati, katanya di dekat sini ada salah satu tempat bubur ayam yang enak. Nah, kita udah sampai nih. Ya, langsung ke sana. Kita untuk buburnya udah gurih. Udah gitu kita untuk toppingnya lengkap banget. Ada cakwe, ayam, kedelai, gambang goreng. Yang susah apa ya? Bahan bakunya atau mungkin cari. Yang susah bangunnya kali ya, terlalu malam jam 2. Nah, people, sebelum aku makan bubur ayamnya pengen ngobrol dulu nih sama ownernya ya. Owner dari Bubur Ayam Jakarta, ada Mas Welly. Mas Wel, ini ya? Mas Wel. Kepanjangannya ada Welly-nya. Mas Wel, ini udah berapa tahun sih jualan di sini? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya, berarti dari 2016. 2016. Oke, gimana cerita awalnya bisa jualan di sini? Awalnya saya berusaha untuk apa ya? Kayak mau coba-coba jualan bubur ayam di sini. Tapi setelah berjalan akhirnya sampai saat ini. Sebelumnya udah pernah jualan belum? Belum. Belum. Berarti dulu pernah bekerja sebagai karyawan? Iya, betul. Oke, dari karyawan kemudian memutuskan ingin berwirausaha jualan gitu ya. Kenapa Mas pengen gitu? Aku pengen ada perubahan hidup aja kan. Dan kemudian setelah dijalani, perubahan hidup yang diharapkan bisa diraih? Lumayan sih ya berubah. Oh, berarti lebih menghasilkan ketika berwirausaha sendiri ya. Tapi dari sekian banyak jualan, kenapa pilihnya bubur ayam? Bubur ayam kalau aku peminatnya banyak. Banyak yang suka dari kalangan bawah sampai ke atas itu banyak yang suka. Oke, nah Mas Willy sendiri berarti ini asli Jakarta atau gimana? Saya sendiri lahir di Semarang, besar di Jakarta. Oh, jadi aslinya Semarang tapi besar di Jakarta. Kemudian di Jakarta itu belajar bikin bubur ayam ya? Di sini. Di Setelah kesini, saya baru belajar di sini. Karena saya lihat tuh prospek kedepannya bubur ayam di sini bagus gitu. Oh, oke. Karena kompetitornya masih sedikit. Kalau untuk sekarang masih sedikit atau sekarang udah mulai banyak? Udah banyak sekarang. Di Fatmawati ini udah ada 6 kurang lebih. Ini alamat lengkapnya di mana sih Mas? Jalan Fatmawati nomor 42. Tepatnya Oke. di depan Roti Gembong. Ya, di depannya langsung ya, gampang kok dicarinya ya. Mulai buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari setengah 6 sampai jam setengah 11. Hari apa aja tuh? Dari Selasa sampai Minggu. Selasa sampai Minggu ya, Senin libur. Nanti. Oke, dan ini kan kita kemarin habis puasa ya. Selama puasa jualan nggak sih? Kita puasa libur sebulan. Oh, libur sebulan. Kenapa Mas? Pengen mudik ke Jakarta. Dan apalagi kalau puasa pada puasa ya, jadi sarapannya maju di sahur ya. Wah, ini berarti kalau misalnya susahnya orang yang jual menu-menu sarapan itu adalah bangunnya pasti akan jauh lebih pagi daripada orang-orang yang lain. Biasanya mulai nyiapin jam berapa Mas? Kita mulai nyiapin bubur jam 5. Kita dari rumah tuh habis sholat subuh, kita langsung ke depan. Jam 5 pagi. Langsung buka? Iya. Dasar gitu Dasar ya? jam 5. Oke. Setengah 6 udah ready, udah siap online maupun yang offline. Oke. Setengah 6 udah siap, kemudian sampai jam 11. Setengah 11 kita udah mulai beres-beres. Oke. Dan setelah itu baru istirahat. Mulai masak lagi jam berapa? Mulai masak lagi habis maghrib. Habis maghrib. Nyiapin apa aja tuh biasanya? Kita bikin sate, bungkusin kerupuk, sama goreng ayam. Berarti untuk satenya sendiri bikin sendiri? Bikin sendiri. Ada sate apa aja? Kita ada sate usus, ada rempol ati, ada kulit, ada ati, rempela, kulit, usus. 4. Oke, ada 4 itu ya. Biasanya yang paling laris yang mana sih Mas? Usus.
Usus ya. Oh, ternyata banyak yang suka sate usus Banyak ya. usus Kerupuk Thailand. berarti itu juga ngegoreng sendiri. Semua. Oh, ngegoreng sendiri kemudian dikemas sendiri Iya. gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ini ngomong soal bubur ayam, yang khas dari bubur ayamnya Mas Well ini apa sih? Kita untuk buburnya udah gurih. Udah gitu kita untuk toppingnya lengkap banget. Ada cakwe, ayam, kedelai, gambang goreng. Kita punya kecap asin, ada bubuk juga. Dan untuk kuahnya kuah kuning. Wah, Itu aja sih. apa sih bedanya cita rasa antara bubur ayam Jakarta yang kuah kuning itu sama kan ada yang lain tuh kuah coklat Kuah atau coklat. apa gitu, bedanya apa sih Mas? Bedanya ya karena rasa kan, kalau untuk yang coklat itu biasanya cenderung manis. Kalau yang kuning ini cenderung gurih kan. Dan untuk kota Semarang lebih mana yang masyarakat itu lebih banyak suka? Untuk Semarang lebih ke kuning yang sekarang kan. Asin ke gurih. Berarti lebih ke asin gurih dan lebih seger gitu ya. Seger. Oke, dan biasanya untuk bubur ayam ini mulai harga berapa sih? Kita untuk harga bubur ayam saat ini 12.000 sampai 14.000. Yang susah dari bisnis ini apa Mas? Apa? Yang susah dari bisnis jualan bubur ayam itu apa? Yang susah apa ya? Bahan bakunya atau mungkin cari Yang susah bangunnya kali ya, terlalu malam jam 2. Oh, mana berarti jam 2 udah jam harus 2 bangun kita ya? udah bangun, orang-orang enaknya tidur, Oh. kita udah mulai gubrak-gubrak di dapur. Ini Masnya udah buka dasar, kita belum tentu udah bangun ya. Nah, itu gimana tuh ngawalin di awal, apa ya, menjalaninya di awal pasti kan berat ya. Dan kemudian belajarnya dari mana belajar bikin bubur ayam itu? Kita belajarnya orang tua sih yang ngajarin bumbunya ini aja. Terus aku praktekin, aku belajar. Ya, alhamdulillah bisa. Butuh waktu berapa lama sampai menemukan cita rasa yang pas? 2 bulanan sih Kak. 2 bulanan. Dan sulit nggak sih Mas untuk bisa mempertahankan rasa yang konsisten itu? Sulit. Itu kadang-kadang kalau lagi moodnya enak, kadang nggak enak, itu bisa pengaruh juga. Oh, butuh waktu berapa lama sampai bisa konsisten? Kalau itu setengah tahun. Setengah tahun, lumayan. Jadi belajar bikinnya 2 bulanan, kemudian setengah tahun untuk bikin itu jadi apa ya, sudah kebiasa, akhirnya bisa menemukan konsistensinya begitu ya. Kalau misalnya nanti mungkin ngerasain buburnya kok agak asin ya, nah ini mungkin Mas Well lagi nggak mood nih ya. Pengen. Lagi ngantuk barangkali, jadi garamnya kebanyakan. Oke, kita masih akan ngobrol banyak sama Mas Well, jadi jangan kemana-mana buat ini tuh tetap di Ini Usahaku. Malam-malam di kota Semarang, enaknya jajan apa ya? Tahu pong boleh juga nih. Campuran tahu kopong gurih yang disajikan bersama lontong, telur, dan disiram kuah kecap bawang petis yang manis pedas ini bikin mulut gak bisa berhenti ngunyah. Kuliner khas Semarang ini terpengaruh dari kuliner Tiongkok dan sudah mulai dikenal sejak tahun 1930-an. Salah satu kedainya bisa ditemuin di Jalan Depok. Udah kenyang sama yang gurih, saatnya cari yang manis-manis. Es congli pas banget nih. Es congli itu es puter legendaris dari kota Semarang yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Semarang Tengah. Dessert dingin ini berbahan santan dengan tekstur agak kasar yang memiliki sensasi rasa manis dan semburat agak asin. Varian rasanya banyak, ada coklat, alpukat, durian, kelapa, dan lain-lain. Disajikan bareng sama topping sagu mutiara, kelapa, roti, dan macam lainnya. Udah ngiler belum? Yuk kuliner ke kota Semarang. Buat kamu yang pengen wisata ke kota lama tapi bingung mau parkir di mana, gak usah bingung, karena ada 3 spot kantong parkir resmi yang pasti aman buat parkirin kendaraan kamu. Tiga kantong parkir resmi itu ada di samping Museum DMZ, Metro Point di depan Satlantas,
dan parkir umum di Jalan Empu Tatular. Strategis kan? Yuk, parkir kendaraan kalian di tempat resmi yang sudah disediakan, biar gak mengganggu pengguna jalan lain. Oke people, masih di Ide Usahaku dan kita masih bareng sama Mas Well, owner dari Bubur Ayam Jakarta yang ada di Pedurungan, tepatnya di Jalan Fatmawati. Ini ada Instagramnya Mas? Ada. Di @apa? Bubur ayam Pedurungan. Bubur Ayam Pedurungan ya. Biasanya nerima pesanan juga nggak sih Mas? Terima. Oke, ada minimalnya nggak, order berapa? Nah, ada kok. Nggak ada. Selain jualan di sini, ada yang online juga nggak? Maksudnya? Jualan online ya, maksudnya Oh, nggak melalui. ada. Cuma di sini aja. Oke, kalau untuk lewat GoFood, GrabFood. Oh iya. GoFood, GrabFood sama ShopeeFood. Oke, dan kemudian kalau untuk pengen tadi untuk pesan, ada minimalnya nggak? Kita biasanya sih 100 ke atas kan. 100.000 ke atas. Oh, Kita 100 bisa antar kok. ribu. Dalam satu hari bisa bikin berapa porsi atau sampai berapa sih Mas omsetnya? Untuk hari biasa kita masih di bawah 100. Cuma kalau Sabtu 100 apa nih? 100 piring 100 atau? porsi. 100 porsi. Oh. Kalau untuk Sabtu Minggu bisa di atas 150 sampai 200 ke bawah. Oke, berarti setiap weekend itu pasti bikin stoknya lebih banyak Lebih ya? banyak. Kalau selama Lebaran, katanya ini kan puasa libur, nggak jualan kan? Terus mulai lagi jualan waktu Lebaran. Lebaran, iya. Nah itu gimana tuh? Lebaran lumayan, ada peningkatan lah. Nyampe berapa? 2 kalinya hari biasa kan? 2 kalinya hari biasa ya? Juga orang pada mudik, keluarganya pada datang, kalau beli banyak-banyak ya. Bosan makan opor. Bener, bosan makan opor, pengen yang lebih segar, belinya bubur ayam. Dan itu jadi rezeki tersendiri ya Mas ya? Iya. 2 kali lipat loh. Oke, dan kemudian dari usaha ini yang dijalani Mas Well dibantu sama siapa aja? Kita punya 2 karyawan, terus 1 dibantu istri untuk online-nya. Oh gitu, jadi sama istri juga dan dibantu oleh 2 karyawan. Luar biasa loh ya, sudah sampai punya karyawan. Dan tadi kan di awal Mas Well menceritakan bahwa karena ingin merubah nasib begitu ya, dari yang tadinya pekerja menjadi usaha sendiri, semoga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih. Nah, dari berjualan bubur ayam ini sudah menghasilkan, bisa dapat apa aja sih Mas? Apa ya, lumayan sih untuk saya lebih ke investasi tanah saat ini. Wah, udah jadi dari jualan ini bisa invest ke tanah ya? Iya. Oke, luar biasa loh Nyicil-nyicil ya. sih, nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil. Ada keinginan nggak Mas? Mungkin pengen bikin cabang-cabangnya atau Kalau pengen untuk bikin yang lebih bikin cabang besar? sih aku belum kepikiran Kak. Masih nikmatin gini aja. Yang penting nikmatin online-nya jalan aja. Oke, jadi yang penting konsistensi, jualannya laku terus aja begitu ya, untuk pengembangannya nanti dulu. Oke, ada pengalaman menarik nggak Mas selama jualan bubur ayam di sini? Pengalaman menarik apa ya? Mungkin ada customer yang gimana? Oh banyak. Customer-nya unik-unik sih. Ya, gimana tuh? Ya kalau untuk apa ya, kayak minta kuahnya 5, beli 1 mintanya 5. Buburnya 1, Ah. kuahnya 5. Iya, atau sambelnya banyak juga sama. Oh ya, jadi kayaknya makan sambal sama bubur sih, bukan bubur ikan sambal ya. Unik-unik sih, ada yang nggak pakai ayam, cuma bubur sama
sama telur Kuah? aja, Oh gitu. kuah aja, bermacam-macam sih. Kalau kebanyakan sih biasanya nggak pakai kacang ya. Nggak pakai Karena kacang, banyak pasti. juga yang kayak gitu Takut ya. jerawat. Oh, oke, ini kita jadi makin penasaran kayak apa sih bubur ayam Jakarta ala Mas Wel. Kita cobain langsung ya, Mas. Oke people, ini dia nih bubur ayam Mas Wel yang tadi udah dibikinin sama Mas Wel. Saya izin ya Mas ya mau makan, Jangan. lepas maskernya. Loh, ini nih bubur ayam yang ditunggu-tunggu. Wah, kita cobain ya. Tadi kan katanya salah satu khasnya dari Mas Wel ini buburnya aja udah langsung gurih. Kita coba gurihnya kayak gimana. Beneran gurih loh ini. Tapi ini pasti nggak akan lengkap kalau nggak kita tambah dulu sama kuah kuningnya nih, yang bikin seger. Waduh, apalagi kalau misalnya kuahnya banyak, makin seger. Oke, kita akan coba sama kuahnya dan juga topping-toppingnya. Ada kacangnya, ada ayamnya. Tuh ayamnya nggak pelit loh, banyak ya. Ada cakwenya, dan juga ada telurnya. Nah, yang nggak boleh ketinggalan, kerupuk. Biar makin kriuk-kriuk. Oke, kita akan coba ya. Pokoknya semua dalam satu sendokan. Buburnya gurih, kuahnya asin. Mantap banget. Tapi sebenarnya ini ada yang kurang sih. Nggak ada satenya. Satenya udah habis ya Mas ya? Udah habis. Tuh buat people yang pengen makan ada satenya, datangnya harus pagi. Ramenya jam berapa Mas biasanya? Kita dari jam 6 sampai jam 8. Tuh dari jam 6 sampai jam 8. Setelah jam 8 biasanya udah habis Mas satenya. Iya. Udah agak kurang lengkap. Oke, kalau beli sate aja boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Pantes makanya satenya cepet habis ya. Dan yang paling favorit tadi dibilang Mas Wel itu sate usus ya. Oke. Nah, ini pokoknya buat people yang pengen cobain bubur ayam seperti ini bisa datang kemana Mas? Jalan apa? Ke Jalan Fatmawati nomor 42, depan Roti Gembong. Oh. Pokoknya catat tadi alamat yang udah dikasih tahu sama Mas Wel. Dan buat people yang punya usaha yang sama ataupun punya usaha lainnya yang lebih unik, lebih menarik, boleh banget kalau pengen kita liput silahkan langsung mention aja di Instagram @semarangpemkot atau nge-DM. Nanti buat yang terpilih akan kita liput secara gratis ya. Dan jangan lupa untuk tonton selalu Ini Usahaku setiap hari Kamis di YouTube channel Semarang Pemkot. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya, follow Instagram-nya. Kita akan balik lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Wel sudah dibikinin buburnya, udah sharing ilmunya. Saya Hani Nurmalita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa.